Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Alhamdulillah, kita bersyukur masih diberi kesempatan oleh Allah untuk merasakan manisnya Ramadan, bulan yang di dalamnya turun petunjuk bagi manusia. Segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita nikmat iman, Islam, kesehatan, serta kesempatan untuk kembali berjumpa dengan bulan penuh rahmat ini. Bulan yang Allah jadikan sebagai waktu terbaik untuk memperbaiki diri. Bulan ini di mana pahala dilipat gandakan, dosa-dosa dihapuskan, dan setiap amal kecil sekalipun bernilai besar di sisi Allah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, sahabatnya, dan tak lupa pula kita sebagai umatnya ila yaumil qiyamah. Teman-teman yang dirahmati Allah, apa kabar puasanya hari ini? Semoga Allah senantiasa menjaga keikhlasan niat kita hingga akhir nanti. Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Bulan istimewa ini memiliki hubungan yang sangat erat dengan Al-Quran. Karena Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Oleh karena itu, salah satu amalan terbaik yang bisa kita lakukan adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Dengan membaca dan mentadaburinya, kita tidak hanya mendapatkan keberkahan dan pahala tak terbatas, tetapi juga semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menurunkan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Firman Allah dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 2. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Teman-teman, sudahkah membaca Al-Quran hari ini? Kita selalu hafal password handphone, tapi lupa kapan terakhir kali membaca Al-Quran. Pertanyaan itu sederhana, tapi berhasil membuat kita terdiam. Kita bisa scroll media sosial berjam-jam lamanya, tetapi terasa berat untuk membuka dan membaca Al-Quran walaupun hanya satu ayat. Al-Quran seakan berbisik, sudah sampai mana bacaanmu? Aku cemburu pada HP yang selalu kau genggam setiap saat. Padahal akulah yang akan menemanimu di alam kubur. Pernah seorang syekh ditanya, sebanyak apa aku harus membaca Al-Quran? Beliau menjawab, sebesar keinginanmu agar urusanmu dipermudah oleh Allah. Dikatakan oleh para ulama, malam yaqra'il Qur'ana dikatakan oleh para ulama, malam yaqra'il Qur'ana fahuwa aqta. Barang siapa yang tidak membaca Al-Quran, maka ia terputus dari kebaikan dan rahmat Allah. Teman-teman, sebenarnya Al-Quran itu obat hati. Hanya saja, sayangnya obat ini sering kita biarkan di pojokan meja, tertutup debu karena kalah saing dengan notifikasi handphone. Seandainya yang kita buka setiap pagi adalah ayat-ayat Allah, bukan notifikasi handphone. Kalau yang kita baca sebelum tidur adalah kalamullah, bukan chat yang belum sempat dibalas, mungkin hati kita lebih tenang, hidup lebih terarah, dan dosa lebih cepat terhapus. Karena yang mengisi hati kita bukan dunia, tapi firman Allah. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Hadis riwayat Bukhari. Teman-teman, kenapa banyak orang yang tidak sempat membaca Al-Quran? Apa yang membuat dia tidak bisa membaca Al-Quran? Padahal banyak orang yang lebih sibuk, tapi mereka masih bisa membaca Al-Quran. Yang menghalangi orang membaca Al-Quran bukan sibuknya, tapi dosanya. Seakan Allah berkata, kamu sibuk, baik, aku buat kamu sibuk. Pas dia mau baca, Allah buat sibuk lagi, dan sibuk lagi. Sibuk seringkali menjadi alasan untuk mengabaikan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan menunggu waktu luang untuk membaca Al-Quran, tapi luangkanlah waktu untuk membaca Al-Quran. Karena waktu luang tidak akan datang dengan sendirinya. Justru kitalah yang harus meluangkan waktu di tengah kesibukan dunia ini. Membaca Al-Quran bukan sekadar ibadah, tapi dialog jiwa dengan firman-Nya. Dihidupkan bersama, difahami dengan adab, diamalkan sepanjang usia hingga akhir hayat, hingga Al-Quran benar-benar menjadi panutan dalam setiap langkah kehidupan kita. Teman-teman, Allah tahu kamu sibuk. Karena itu, bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Quran Surah Al-Muzammil ayat 20. Jadikan membaca Al-Quran sebagai prioritas seperti aktivitas penting lainnya. Walaupun hanya sebentar, bacalah. Karena Al-Quran adalah pedoman hidup, sumber ketenangan,
pemberi syafaat di akhirat, dan setiap hurufnya mendapatkan pahala berlipat ganda. Konsistensi membacanya akan menjadi jalan menuju keberkahan di dunia maupun di akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membaca satu huruf dari kitabullah, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10. Hadis riwayat Tirmizi. Teman-teman, kalau kamu ingin tahu Allah mau ngobrol sama kamu atau tidak, lihat saja hari itu. Kamu baca Al-Quran atau tidak? Kalau hari itu kamu baca Al-Quran, berarti Allah mau ngobrol sama kamu. Tapi kalau tidak, bukan karena kamu malas, tapi karena Allah sedang menyibukkan kamu dengan yang lain. Karena Allah tidak mau berbicara dengan kamu hari itu. Masya Allah, kalimat itu berat, tapi nyata. Kalau Allah sudah tidak mau berbicara lewat firman-Nya, berarti hati kita sedang butuh disadarkan. Kata Imam Ibnul Qayyim, kalau kamu ingin tahu seberapa besar cintamu kepada Allah, lihatlah seberapa sering kamu membaca dan berinteraksi dengan Al-Quran. Kalimat ini seperti tamparan lembut buat kita. Karena cinta yang sejati itu bukan diucapkan, tapi dibuktikan. Kalau kita benar-benar mencintai Allah, maka kita akan mencintai kalamnya. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita sampai hari ini masih diberikan umur 20 tahun, 40 tahun, 60 tahun, bahkan lebih. Dunia sukses, kendaraan bagus, tabungan banyak, rumah mewah, kerja di ruangan ber-AC, sekolah luar biasa, akses semua bisa didapatkan, handphonenya bisa digunakan untuk bekerja, bersosialisasi dengan fasilitas yang luar biasa. Tapi sampai detik ini masih belum punya waktu untuk sekadar membaca Al-Quran. Lalu, bekal apa yang kita bawa untuk dibawa pulang? Saat dunia selesai dan semua kemewahan ditinggalkan, apakah hati kita pernah kenyang dengan ayat-ayat Allah, atau kita hanya sibuk dengan dunia, tapi lupa dengan kalamullah? Jangan lewatkan satu hari pun tanpa membaca Al-Quran. Jika belum sanggup membaca satu juz, bacalah setengah juz. Jika tidak sanggup, bacalah satu lembar. Jika tidak sanggup, bacalah satu halaman. Jika tidak sanggup, bacalah satu ayat. Dan jika masih tidak sanggup, renungkanlah dan tangisilah hati kita. Ya Allah, apa dosa yang telah aku perbuat sehingga aku tidak sanggup membaca Al-Quran satu ayat pun dari kitab-Mu? Karena biasanya semakin sering dibaca, semakin terasa perubahannya. Silahkan dicoba. Hari ini baca satu ayat, besok satu halaman. Nanti lihat perubahan yang terjadi. Pasti ada pengaruhnya. Paling tidak, Allah jaga diri kita dari kegelisahan. Ada masalah apapun, Allah kasih ketenangan. Karena hati yang tenang paling mudah menemukan solusi. Handphone tanpa kuota saja sunyi, apalagi hati tanpa Al-Quran. Teman-teman yang dirahmati Allah, tetaplah membaca Al-Quran walaupun terbata-bata. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang mahir membaca Al-Quran akan bersama para malaikat yang mulia dan taat. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata dan bersusah payah baginya 2 pahala. Hadis riwayat Muslim. Jadi, jangan pernah malu jika belum lancar. Allah lebih menghargai perjuangan daripada kefasihan tanpa makna. Dan jangan karena sudah membaca satu juz hari ini, lalu tidak membaca di hari berikutnya. Karena satu juz itu jatah hari itu, dan hari-hari yang lain pun punya jatahnya sendiri. Jangan lupa, Al-Quran itu rezeki, bukan hanya pahala, tapi rezeki batin yang menenangkan hati dan mententeramkan jiwa. Semakin sering kita baca, semakin Allah luaskan rezeki dalam bentuk ketenangan, keberkahan, bahkan solusi hidup yang tak disangka-sangka. Dan ingat juga, Al-Quran itu mukjizat. Mukjizat yang bisa dirasakan siapapun yang membacanya dengan hati. Bukan hanya untuk Nabi, tapi untuk setiap orang yang mau membuka, membaca dan mengamalkannya. Semakin kita dekat dengan Al-Quran, semakin hidup kita akan dipenuhi keajaiban-keajaiban dari Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat nanti sebagai pemberi syafaat bagi orang-orang yang rajin membacanya. Hadis riwayat Muslim. Masya Allah, bayangkan teman-teman, kitab yang hari ini kita baca di dunia, kelak di akhirat akan datang membela kita di hadapan Allah. Bahkan ketika tak ada lagi yang bisa menolong, Al-Quran akan berkata, Ya Allah, jagalah dia, ampunilah dia, karena dia telah menjagaku dan membacaku. Teman-teman yang dirahmati Allah, di momen bulan Ramadan ini, setiap huruf Al-Quran yang kita baca, pahalanya dilipat gandakan berkali-kali. Jangan biarkan Ramadan berlalu hanya dengan membaca Al-Quran sekali atau 2 kali. Jadikanlah Al-Quran sahabat sejati, bukan hanya di bulan Ramadan, tapi menjadi bagian hidup kita setiap hari.
supaya setelah Ramadan berakhir, hati tetap istiqomah, tetap hangat oleh cahaya kalamullah. Mari kita akhiri dengan doa, semoga Allah jadikan kita hamba-hamba yang dekat dengan Al-Quran, yang membacanya dengan cinta, mengamalkan dengan istiqomah, dan menjadikannya cahaya dalam setiap langkah hidup kita, baik di bulan Ramadan maupun setelahnya. Semoga setiap puasa kita, tarawih kita, sujud kita, dan setiap ayat yang kita baca menjadi jalan menuju ampunan dan keberkahan. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.